Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar kembali bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal Olimpiade Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk tingkat SMA ataupun SMK. Tapi sebelum kita belajar bersama, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1. Potongan ayat di bawah ini yang bergaris bawah memiliki hukum bacaan Amma ja'aka. A. Mad jaiz munfasil. B. Idgham bila gunna. C. Mad wajib mutasil. D. Mad tabi'i. Dan E. Idhar halki. Jawaban yang tepat adalah C. Mad wajib mutasil. Kenapa opsi nomor 1 jawabannya C? Karena di sini ada mad tabi'i ya. Fathah bertemu dengan alif, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, sehingga dia disebut dengan mad wajib mutasil. Tapi kalau opsi yang A, mad jaiz munfasil, ini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Dan biasanya untuk opsi yang A ini ditandai dengan huruf alif. Jadi mad tabi'i bertemu dengan alif ya. Nah, untuk yang opsi B, idgham bila gunna, ini adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwir bertemu dengan salah satu huruf bila gunna. Apa saja itu? Yaitu lam dan ro. Maka dia disebut dengan idgham bila gunna, memasukkan dengan tidak mendengung. Nah, yang opsi D, mad tabi'i, ini adalah huruf mad ya. Apa itu? Apabila ada fathah bertemu dengan alif, apabila ada kasro bertemu dengan ya mati, apabila ada dhamma bertemu dengan waw mati, maka cara membacanya dibaca 2 harokat, panjang 2 harokat. Nah, yang E ini namanya adalah idhar halki. Apa itu? Yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf halki, ya ada 6, hamzah, ain, ghin, ha, kho, dan ha, maka dibacanya terang atau jelas. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah C. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ayat di bawah ini yang memiliki hukum bacaan idhar halki adalah A. Wa anzalna ilaika. B. Musaddiqal lima. C. Wa muhaiminan alaih. D. Amma ja'aka. E. Ja'alna. Jawaban yang tepat adalah C. Wa muhaiminan alaih. Kenapa? Karena di sini ada fathah, fathaten bertemu dengan ain, yaitu salah satu huruf halki, maka cara membacanya jelas, tidak mendengung. Wa muhaiminan alaih. Nah, sehingga bacanya tidak mendengung. Kalau yang opsi A, ini adalah mad wajib, mohon maaf, ini adalah mad jaiz munfasil. Yang opsi B, ini adalah idgham bila gunna, dan yang opsi D, ini adalah mad wajib mutasil, dan opsi E, ini adalah mad tabi'i. Selanjutnya, soal nomor 3. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah dikarenakan A. Diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. B. Turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. C. Turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. D. Turun saat peristiwa Fathu Makkah. Dan E. Diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang menjalankan haji wada. Jawaban yang tepat adalah C. Turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi surat yang dinamakan surat Madaniyah itu selain diturunkan di kota Madinah, juga karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah. Selanjutnya, soal nomor 4. Surat Al-Maidah dalam Al-Quran menempati urutan surat yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah
5. Jadi, untuk yang A1 itu adalah surat Al-Fatihah, sedangkan urutan kedua dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, dan urutan ketiga adalah surat Ali Imran, dan keempat adalah surat An-Nisa. Nah, yang kelima ini adalah surat Al-Ma'idah, maka nomor 4 jawabannya adalah ayat surat ke-5 urutan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan potongan ayat berikut. Fastabiqul khairat. Arti dari potongan ayat di atas adalah A. Bersabarlah dalam kebaikan. B. Berpeganglah pada kebenaran. C. Bersyukurlah atas nikmat. D. Bersatulah dalam kebenaran. E. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jawaban yang tepat adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Salah satu ayat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 ini menjelaskan tentang kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya soal nomor 6. Arti dari penggalan ayat di bawah ini adalah musaddiqon. A. Yang membenarkan. B. Sebagai penyembuh. C. Petunjuk. D. Sebagai pembeda. E. Cahaya. Jawaban yang tepat adalah A. Yang membenarkan. Kalau seandainya kalian lupa, ingat salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Sidik artinya benar, dan di sini adalah musaddiqon atau sidik ya. Maka di sini memilihlah jawaban yang ada kata-kata benarnya. Maka nomor 6 opsi yang tepat adalah A. Yang membenarkan. Selanjutnya soal nomor 7. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ditegaskan bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Zat yang menurunkan, B. Yang mengantarnya turun, C. Penafsiran manusia atas Al-Quran, D. Cara turunnya, dan E. Hak dalam kandungannya. Jawaban yang tepat adalah C. Penafsiran manusia atas Al-Quran. Kalau yang A, zat yang menurunkan, ini adalah Allah, maka ini adalah hak atau benar. Yang B, yang mengantarnya turun, ini adalah malaikat Jibril, ini adalah hak benar. Yang D, cara turunnya melalui malaikat Jibril diturunkan dengan mutawatir atau secara berangsur-angsur, ini pun juga hak atau benar. Yang E, hak dalam kandungannya. Isi Al-Quran tidak ada yang salah, tidak ada yang dibuat-buat, maka ini pun juga hak atau benar. Dan opsi yang C, penafsiran manusia atas Al-Quran, ini bersifat subjektif. Artinya penafsiran Al-Quran ini tergantung sudut pandang masing-masing dari yang menafsirkan. Sehingga nomor 7 jawaban yang kurang tepat adalah yang opsi C. Selanjutnya, soal nomor 8. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini, Al-Quran berfungsi sebagai A. Muhaimin, B. Mutakabbir, C. Mutawatir, D. Mursyid. E. Murabbi. Jawaban yang benar adalah A. Muhaimin. Kalau opsi yang B, Mutakabir, ini artinya adalah yang maha besar ya. Jadi salah satu nama dari Asmaul Husna. Tidak terkait dengan fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang C, Mutawatir, ini adalah diriwayatkan secara banyak dan sahih ya. Ini adalah salah satu istilah dari ilmu hadis dan bukan fungsi Al-Quran. Kalau yang D, Mursyid, ini adalah pembimbing menuju kebenaran ya. Bukan fungsi Al-Quran pula. Yang E, Murabbi. Murabbi ini adalah pendidik atau pengasuh. Jadi lebih menggambarkan sifat tarbiyah atau pendidikan. Bukan fungsi dari pembenar atau Al-Quran. Maka yang benar untuk nomor 8 adalah A, yaitu Muhaimin. Yang berarti yang memelihara, yang mengawasi.
yang menjadi saksi dan pembenar atas kebenaran sebelumnya. Jadi, Al-Muhaimin ini adalah salah satu dari sebutan Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Apa saja itu? Yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka jawaban yang benar adalah Muhaimin. Selanjutnya soal nomor 9. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk A. Bersatu dalam segala hal tanpa perbedaan, B. Menyembah sesuai keinginan sendiri, C. Berlomba-lomba dalam kebaikan, D. Mengutamakan kelompok sendiri, dan E. Menghindari semua kompetisi. Jawaban yang tepat adalah C. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana soal sebelumnya tadi, yaitu dalam ayat Al-Maidah ayat 48 sudah dijelaskan tentang fastabiqul khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka nomor 9 jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya kita beralih kepada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Salah satu bentuk fastabiqul khairat di era digital adalah A. Menyebarkan berita bohong yang menguntungkan kelompok tertentu. B. Membagikan konten positif dan bermanfaat bagi orang lain. C. Mengunggah hal yang bisa merendahkan orang lain. D. Menyebarkan ujaran kebencian. Dan E. Mengomentari dengan kata-kata kurang baik. Nomor 10 jawaban yang tepat adalah B. Membagikan konten positif dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi fastabiqul khairat ini tidak hanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, tetapi juga bisa kita terapkan dalam dunia digital, yaitu dengan cara kita bisa berbagi, kita bisa menyebarkan hal-hal positif di sosial media kita. Kita juga bisa menerapkan fastabiqul khairat ini dalam kehidupan bersosial dengan cara juga tidak mengomentari hal-hal yang kurang baik, menjaga perkataan kita melalui ketikan tangan kita. Itulah anak-anak 10 soal latihan kita untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya Olimpiade untuk tingkat SMA atau SMK. Selanjutnya, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, tetap semangat anak-anak, semoga sukses selalu. Nantikan untuk video-video selanjutnya di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.